Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya terbongkar ya, mengapa Rismon begitu ketakutan. Ternyata ijazahnya dibongkar oleh para termul-termul itu. Kenapa ada tekanan seperti itu kok takut? Jangan-jangan dugaannya benar begitu kan ya? Bagaimana soal ijazahnya? Bagaimana soal dirinya yang kemudian dikabarkan mendapatkan beasiswa, tapi mungkin tidak lulus di situ begitu kan? Akhirnya kena karmanya juga begitu. Rismon begitu kan ya. Apalagi ini membongkar surat kematian Rismon Sianiper ya. Ya, imbas tidak selesai S3 di Yamaguchi ya. Andi Aswan ini sedang mengusut ke Jepang begitu kan. Wah, ternyata ini yang menjadi ketakutan yang sangat luar biasa begitu kan. Benar nggak seperti itu? Rismon ya. Pada akhirnya kena juga begitu kan. Coba kita lihat saja ini. Ini ngeri-ngeri sedap. Apakah benar seperti itu begitu kan ya? Ada dugaan surat kematian. Ya, bagaimana dengan sebuah realitas yang ada begitu kan ya? Dia sudah menulis bukunya ya soal tentang ijazah palsu, tapi dirinya bagaimana? Ini menandakan ada suatu hal yang kemudian dipertontonkan kepada publik. Pada akhirnya malu sendiri, Bos, ya. Rismon, ya. Sejak awal saya sudah membaca bukunya begitu. Wah, ini nampaknya gimana? Benar nggak seperti itu? Saya sudah katakan 50-50 ya, 50 percaya, 50 tidak begitu. Dan pada akhirnya sampai di puncak sekarang, ya setelah bertemu dengan Jokowi, bertemu dengan Gibran, mengajukan restoratif justice, ya orang-orang akan tidak begitu simpati lagi kepada Rismon. Apakah karena ada tekanan-tekanan bagaimana soal imbas tidak selesai S3-nya ya di Jepang atau bagaimana? Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Saya mendapatkan sebuah video ya yang mempertontonkan bagaimana cerita-cerita yang kemudian didapatkan oleh pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya. Coba kita tonton ya videonya seperti ini. Dia nampaknya terjebak, Bang. Ketika beliau terjebak, beliau langsung live perlihatkan ini loh ijazah aku S2, S2, dilihatkan ijazahnya. Diperlihatkan. Nah, itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismon Sianiper ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangani itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di karena di anunya itu, di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah. Nah, coba skip dulu. Dari beberapa keterangan begitu, dari beberapa apa yang disampaikan oleh pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya. Ini awal mula ijazah dan akte kematian Rismon sudah terbongkar. Dan dia memberikan satu klarifikasi di live-nya menunjukkan ijazahnya. Nah, dan sekarang begitu kan ya. Dia lagi mencari fakta ke Jepang begitu, Andi Aswan dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Kalau nggak salah begitu mencari fakta bagaimana apa yang kemudian disampaikan oleh Farhad Abbas ya soal ijazah Rismon itu sendiri. Ternyata si Rismon ini benar-benar ketakutan yang sangat luar biasa. Ini yang buat ketakutan. Coba kita tonton lagi. Dan banyak bukti-bukti, ya kan, banyak bukti-bukti. Nah, jujur informasi bahwa dia memalsukan namanya untuk melapor kepada Yamaguchi, kan biasa kalau pemerintah luar negeri yang memberikan beasiswa ada kontrak. Lo harus selesai sesuai waktu, jadwalnya, semesternya berapa, dan tugas-tugas harus selesai, kemudian studi selesai ya selesai juga. Nah, yang bersangkutan kayaknya mungkin DO, mungkin juga kemudian tidak selesai, dan akhirnya ditagih kan. Ditagih beasiswanya. Ya, beasiswanya kalaupun nggak dikembalikan, ya harus selesaikan studi Anda. Nah, Rismon nampaknya tidak mampu mengembalikan. Nah, informasi semakin kuat itu ketika Farhad Abbas
berani menyampaikan di media nasional gitu. Buktikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Iya. Ya, aku udah tahu dari lama gitu. Cuma dan aku yakin sama dengan yang aku dapatkan, Bang Farhad juga mendapatkan dari pihak yang sudah mendatangi Yamaguchi Jepang. Dari sinilah kemudian terbongkar. Itulah salah satu begitu kan ya, salah satu apa yang diungkapkan oleh para pendukung-pendukung Jokowi begitu kan. Nampaknya sekarang sudah mulai ketakutan yang sangat luar biasa begitu. Kenapa dia langsung tiba-tiba menemui Jokowi meminta restoratif justice? Kenapa tiba-tiba bertemu dengan Gibran? Ini sangat memalukan sekali begitu kan ya. Karena sudah keluar-keluar dengan sendirinya dia. Keluar-keluar dengan sendirinya, terus kemudian dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu begitu kan, ijazah Gibran SMA-nya dugaannya palsu dan sebagainya. Buku-buku itu sudah tersebar begitu kan. Ini menandakan bahwa penelitian apa yang dilakukan oleh Rismond bukan ahlinya. Tidak seperti Roy Suryo. Roy Suryo kan santai-santai aja mereka sesuai dengan fakta dan penelitian dia begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Rismond ini nampaknya sudah menjadi menjadi di ujung tombak begitu kan ya, menjadi ujung tombak di situ begitu. Ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial yang memunculkan bagaimana soal perkembangan ijazah yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rismond begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau kita membongkar bagaimana soal yang namanya surat kematian begitu kan ya. Jadi pendukung-pendukung Jokowi ini menyebutkan bahwa ya soal tudingan ijazah palsu ke Jokowi, yakni Rismond begitu kan membuat surat kematian dirinya karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan S3 ya di Jepang. Kabarnya begitu kan. Karena tidak selesai, Rismond dituntut untuk membayar denda karena dia mendapatkan beasiswa ya Monbukagakuso ya dari pemerintah Jepang selama dia menuntut ilmu di sana. Namun menurut Andi bukan membayar denda, Rismond Sianeper justru membuat surat kematian dirinya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Andi ini menolak menyebutkan siapa pihak yang memberikan informasi tentang surat kematian Rismond. Dia hanya menyebutkan begitu kan akan bertolak ke Jepang untuk mengusut soal penemuan-penemuan tersebut. Wih, ngeri bos. Sudah terbongkar satu persatu. Rismond ini gimana coba begitu kan ya? Coba ini pernyataan dari Andi Aswan begitu kan ya. Langsung terbang ke Jepang begitu untuk mencari fakta dan realita begitu. Dan pada akhirnya Rismond ya kena sendiri begitu kan ya. Siapa yang mau membela Rismond sekarang? Coba bayangkan siapa yang akan membela Rismond. Orang kan pasti banyak yang kemudian memikirkan itu begitu. Siapa yang akan membela Rismond? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang dilakukan oleh Rismond hari ini sudah benar-benar kebingungan yang sangat luar biasa. Ada tekanan-tekanan yang begitu menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa membuktikan apa yang sebenarnya yang akan dituntut oleh para pendukung-pendukung Jokowi. Aduh, pada akhirnya terjebak juga begitu kan. Ya, pada akhirnya terjebak juga. Makanya kalau bukan ahlinya, jangan hanya mencari fakta fakta secara sekunder begitu kan ya. Mencari fakta-fakta secara empiris itu sangat sulit sekali begitu kan untuk menunjukkan apakah ijazah ini asli atau palsu begitu. Dan pada akhirnya ya kemampuan Rismond hanya berkutik itu aja begitu kan. Nah, inilah salah satu bukti juga begitu kan apa yang disampaikan oleh salah satu pendukung Roy Suryo begitu kan ya. Dia mengatakan begini, coba kita baca ya komentar-komentar dalam ini begitu dalam X begitu kan. Ya, jangan berbahagia dulu Pak Jokowi walaupun Rismond ya sudah membelot ke kubu Anda. Anda hak hukum memaksa Anda dan Rektor UGM serta Kapolri untuk datang ke PN untuk mengucapkan sumpah atas keasliannya. Ini salah satu bukti apa yang kemudian disampaikan oleh pendukung-pendukung Jokowi begitu kan. Coba kita tonton begitu kan ya. Coba kita tonton bersama begitu bagaimana soal
apa yang kemudian menjadi perbincangan hangat begitu di media sosial hari ini. Coba kita tonton seperti ini. Ya, bentar. Nih. Coba. Rizwan punya kelemahan karena keterangan Rizwan di luar pengadilan itu tidak akan dipakai, ya. Karenanya dua ini nanti akan saya sampaikan di terakhir. Karenanya cermati persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. Di Pengadilan Negeri Surakarta ini kita sudah 93% menang. Kenapa 93% menang? Karena hukum acara pembuktian, baik itu pembuktian surat, pembuktian saksi, pembuktian ahli sudah tidak digunakan oleh para tergugat. Dan kami justru leading karena kami menyampaikan surat yang sangat menakutkan buat mereka. Kalau orang yang beragama, apapun agama kalian, membaca surat itu pasti dia akan takut. Karena surat itu sumpahnya sampai ke anak cucu, ya. Jadi, atas dasar surat kami itu, hakim hanya bisa melakukan dua hal. Satu, hakim harus mengabulkan sumpah kami memaksa pihak tergugat yang mengatakan ijazah asli dan sebagainya asli, mereka harus bersumpah. Yang kedua, saya meyakini apakah Pak. Nah, itulah salah satu yang disampaikan begitu kan, yang disampaikan oleh gugatan ijazah soal Jokowi begitu kan. Tapi nampaknya Rismon sudah mulai menantang Roy Suryo hari ini begitu kan untuk menunjukkan apakah ijazah yang selama ini diteliti benar-benar asli atau palsu begitu kan. Dia mengatakan jangan menutup-nutupilah, kata Rismon begitu kan. Ya jangan tutup-tutupi masalah soal ini. Ayo ungkapkan kepada publik bahwa ijazah Jokowi ini secara publik. Coba kita dengarkan ya. Dan itu ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Pesan abang seperti apa? Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada Watermax. Halo. Tidak ada emboss. Halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss. Tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross-check dengan puluhan metode dan dari ada. pernyataan-pernyataan Rismon Atau ini saya begitu undang kan. Ya Pak nampaknya Roy sudah Suryo. mulai agak kebingungan dia begitu kan. Siapa sekarang yang akan mendukung Rismon? Siapa coba begitu kan? Masyarakat Indonesia sudah banyak kecewa kepada Rismon. Ngapain masih mempertahankan bagaimana dirinya ngotot untuk mendukung Jokowi begitu kan? Kalau tidak ada hal-hal yang lain yang diinginkan. Dia mengatakan saya seperti sportivitas begitu kan untuk melakukan ini, tapi kenyataannya begitu Rismon sudah mulai agak kebingungan yang sangat luar biasa. Ada apa ini, Bos? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Ini salah satu yang kemudian akan dicari begitu ini salah satu pendukung Jokowi begitu akan mencari fakta dan realita di Jepang. Dia kan pada akhirnya orang akan muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Sangat-sangat disayangkan Rismon ini ternyata dia punya rekam jejak yang kemudian kalau ini benar-benar ada begitu, punya rekam jejak yang sangat memperhatikan begitu kan ya. Ini kronologi Rismon ya, minta maaf ke Jokowi dan ajukan restoratif justice soal kasus ijazahnya. Ini banyak sekali muncul narasi-narasi di berbagai media sosial dan bahkan ini kembang setengah jalan mendadak menyerah Rismon Sianiper. Ini begitu banyak begitu kan. Ternyata Roy Suryo begitu kan dengan kawan-kawan mereka, dia hanya tertawa lepas. Ya kenapa dia hanya tertawa? Ya coba kita baca ini. Ya ini Roy Suryo sindir yang dapat bingkisan besar. Ini sudah banyak yang berkomentar seperti itu begitu kan. Makanya tidak heran ketika sekarang ini muncul narasi-narasi bahwa Rismon sudah diambang kebingungan ini. Ya betul, malah jadi penguat fakta bahwa ijazah Jokowi memang diduga palsu. Yang dilakukan bukan menunjukkan ijazahnya untuk diperiksa penyidikan independen, tapi mencari titik lemah si penggugat ijazah palsu. Dan Rismon kena tekanan itu karena sama-sama dugaannya ijazah palsu. Ya, ini
Ini justru saling menekan hal itu begitu kan. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung Jokowi ini sangat-sangat selektif begitu kan melihat sebuah perkembangan yang ada. Tapi untuk mentersangkakan Roy Suryo sampai hari ini ya masih jauh lah begitu kan. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Ijazah Roy Suryo asli kok begitu. ini banyak komentar-komentar. Halah, Pred, ya CLS itu ranah perdata. Nah, dia mengatakan seperti itu. Ada yang juga mengatakan kasihan Desmond ya. Kasihan Desmond dipermalukan oleh Gibran. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen seperti itu begitu. Tapi saya melihat dengan sebuah realitas bahwa tekanan Desmond sekarang ini sudah mulai keteteran begitu. Ada apa? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.